Sama seperti tahanan, maka puasa akan menjadikan kita mendapatkan remisi pembebasan dari siksa neraka atas dua syarat yang telah kami sebutkan tadi, yaitu berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh pengharapan atas amal ibadah yang dilakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang kedua, bau mulut yang wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wala khulufa famissaimi atyabu 'indallah min rihil miski." Sungguh pemulut orang yang berpuasa pada bulan Ramadan lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan wangi minyak kasturi. Hadirin jamaah darwi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, mengapa hal semacam ini memiliki kekhususan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hal sekecil bau mulut saja sampai diungkit di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa? Marilah kita lihat janji ini sebagai isyarat bahwa hal sekecil bau mulut saja begitu diperhatikan dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Contohnya seperti lelahnya menahan lapar, panasnya menahan panas matahari di siang hari. Tentu itu semua akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendapatkan syafaat dengan puasanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam, ya Rabbi mana'tahu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar, fashfa'ni fihi." ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah aku memberinya syafaat. Dan Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberikannya syafaat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan bacaan Al-Quran di hari kiamat nanti akan berubah menjadi syafaat atau pembela-pembela kita dari siksaan api neraka. Karena bisa jadi ada amal kebaikan yang kita lakukan di bumi ini belum tertuntaskan atau belum selesai sepenuhnya. Lalu bisa jadi juga ada perbuatan dosa yang kita lakukan di bumi ini belum tuntas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih senantiasa mengharapkan syafaat di hari kiamat nanti dan bisa jadi berasal dari puasa kita. Kemudian yang kelima dan yang keempat dan yang terakhir, kegembiraan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu farhatani, farhatun 'inda iftirih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang kampung akhirat nanti adalah puncak dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kegembiraan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa maka Allah akan menjadikan puasa itu sebagai tiket tersendiri untuk mendapatkan impian setiap orang mukmin, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin jemaah darwi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dari ceramah yang saya sampaikan ini. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, sebelum saya turun, marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat sunnah tarawih karena Allah Subhanahu wa taala.